Bahkan kita tahu cerita Nuaiman, ya, cerita yang sangat menghibur Nabi Muhammad. Bahkan Nabi SAW ketika diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini kan pernah pergi ke Syam untuk berdagang, untuk mencari dagangan, dan beliau membawa Nuaiman dan satu sahabat yang lainnya, Maslama atau siapa, diajak, tujuannya untuk Nuaiman ini menjadi hiburan di perjalanan. Karena perjalanan ini kalau orang-orangnya serius semuanya, istiqomah semuanya, ini zikir semuanya, ini lelah ini perjalanannya. Ya, jadi perlu orang yang bisa raksi, bisa bawa cerita lucu. Lihat wajahnya aja sudah kita lucu melihatnya kan. Nah, perlu seperti itu Sayyidina Abu Bakar, ngajak Nuaiman, ngajak sahabat yang lain. Akhirnya sampai di Syam, Sayyidina Abu Bakar sudah berpesan, ya, bahwasanya makanan fulus yang ngurus nanti adalah sahabatnya Fulan bin Fulan itu. Nah, jadi Nuaiman dibawa sama Sayyidina Abu Bakar untuk hiburan aja. Sampai di Syam, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergilah ke hajat beliau untuk mencari barang dagangan. Maka ditinggallah kedua sahabatnya ini. Nah, di saat Sayyidina Abu Bakar sudah pergi, maka Nuaiman mulai iseng ini. Dan Nuaiman meminta kepada sahabatnya makanan, minta fulus, minta makanan untuk dia mau makan yang enak-enak. Padahal perintah Sayyidina Abu Bakar, ya, kalau nggak ada perintah dari beliau, nggak ada izin, ya boleh dikasih. Nggak ada izin dari Sayyidina Abu Bakar. Ente mau ngasih apa enggak, katanya Nuaiman. Kalau ente nggak mau ngasih, awas loh, ya, anak ancam ente. Ya tetap, nah ini bukan punya ente, ini punya Sayyidina Abu Bakar. Anak mau nggak akan ngasih, ya sudah, awas ya. Pergilah Nuaiman ke pasar, cari pasar budak. Kemudian di pasar budak itu beliau teriak-teriak, wahai tujar al-abid, wahai para pedagang-pedagang budak, ana punya budak yang ana mau jual, diskon harganya murah. Ya. Benar, berapa harganya? Sekian. Jadi diskon murah total sudah. Benar. Kok bisa murah itu? Masa benar? Ente bohong mungkin? Enggak. Memang ana sengaja jual murah karena budak ana ini punya kebiasaan kalau mau dijual dia bilang ana bukan budak. Nah, itu kebiasaannya, makanya ana jual murah. Akhirnya seseorang tertarik membeli, dibelilah, dikasih uang itu. Wah, dibuat-buat makan. Ya, ini akhirnya temennya ini disamperin, dibawa. Mau apa? Ada hajatan, nah, bawa sudah. Sampai ketemu dengan pembelinya. Nah, ini budaknya. Loh, ini anda bukan budak. Nah, ini biasa, sudah anda tahu, sudah sebelumnya sudah dikasih tahu, sudah dibawa. Ya, ini cerita. Kemudian sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cerita ini membuat beliau tertawa. Bahkan sampai Madinah diceritakan kepada Nabi SAW pun tertawa. Bahkan katanya Sayyidina Abu Bakar, sepanjang 1 tahun Nabi sering meminta untuk diulang cerita itu, untuk hiburan itu. Tapi jangan jadi Nuaiman juga itu. Ini Sayyidina Utsman aja pernah kena, jangankan orang biasa. Jadi suatu waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad, ya, Nuaiman ini pergi ke masjid, bukan pergi masjid, duduk di masjid. Sedang duduk di masjid, dia lagi sumpek, lagi apa namanya, nggak mood, ya, lagi sumpek, lagi bad apa namanya, bad mood, ya, lagi bete gitu. Ya, rupanya nggak ada sesuatu yang membuat dia bisa dibuat ngusilin orang. Nah, di saat beliau sedang seperti itu, datang kesempatan, ada orang tua, yang orang tua ini lagi buta, sedang buta, maksudnya buta, orang tua buta, yang kemudian orang tua ini tanya, teriak kepada mereka, ya Yohanes, tunjukkan anak ke hammam, anak mau kencing, anak nggak tahu ini di mana hammamnya. Ah, ini kesempatan katanya dia. Hanya dibawa orang tua itu ke masjid. Bayangin dibawa ke masjid, ya. Setelah dibawa ke masjid, nah ini nanti sudah sampai sekarang ini tempat qada'il hajah, ini jangan ditiru tapi
buka celana di situ, padahal orang-orang di situ lagi zikir ngaji itu. Nuaiman apa bikin ngiseng orang tua, buka celana kencing di situ. Ketika kencing di situ, orang-orang teriak semuanya, ngelihat semuanya kaget. Siapa yang nyangka ada orang kencing di tengah masjid? Maka mereka teriak, kok itu di mana itu, kok teriak itu kemana? Akhirnya benar ini. Anak kencing di mana ini? Itu kencing di masjid. Apa di masjid? Oh, kurang ajar. Siapa itu yang bikin isengin anak? Yang nunjukin anak? Itu Nuaiman itu. Oh, awas Nuaiman, nanti kurang ajar itu. Lewat doa dendam dia orang tua ini. Orang tua ini nyari Nuaiman berhari-hari untuk membalas dendam. Kurang ajar, dipermalukan orang-orang di tengah masjid itu kan. Maka berhari-hari cari Nuaiman sampai ketemu di masjid lagi. Ketemu Nuaiman, tapi dia kan buta. Nuaiman, siapa yang tahu Nuaiman, tolong tunjukkan kepada anak. Dia mau balas dendam. Akhirnya Nuaiman pura-pura menjadi orang lain dengan suara yang berbeda. Ana Nuaiman, ya apa, orang anak mau tunjukin nanti sama Nuaiman. Benar, di mana Nuaiman? Ada di dalam masjid. Oh, sudah siap bawa tongkatnya ini, mau mukul ini. Padahal Nuaiman dia yang nunjukin. Akhirnya dibawalah orang tua itu ke dalam masjid. Ternyata dilihat di dalam masjid itu ada Sayyidina Utsman bin Affan sedang sholat. Ini Sayyidina Utsman mau diusilin juga. Sampai dibawa ke Sayyidina Utsman yang sedang sholat. Kemudian dikatakan oleh Nuaiman, ini Nuaiman di depan inti sekarang. Iya benar, pukul Nabi Sayyidina Utsman. Sudah Utsman dipukul ini Nuaiman ini, pokoknya Nuaiman ini jangan ditirulah ini. Ya, ini kisah-kisah yang seperti ini kadang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak selalu Nabi kadang bercanda, banyak bercanda dengan sahabatnya terus.